Selamat datang di podcast Kironggo Jati, kita bedah pesan-pesannya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Selamat datang kembali. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami sebuah materi yang sangat menarik. Betul sekali. Sumber yang Anda berikan ini adalah transkrip video dari sebuah kanal YouTube spiritual namanya Kironggo Jati. Fokus utamanya itu satu sosok legendaris yang juga sangat misterius, Satrio Piningit. Iya, nama yang sudah tidak asing ya di kalangan tertentu. Betul. Nah, misi kita di sini sederhana, tapi juga rumit. Kita coba urai siapa sebenarnya sosok ini menurut sudut pandang mereka, kenapa tahun 2025 disebut-sebut, dan yang paling penting, tanda-tanda apa sih yang katanya bakal menyertai perjalanannya? Siap? Mari kita bedah bersama. Tentu. Ini topik yang kaya dengan interpretasi mistis dan spiritual ya. Akarnya kuat sekali dari ramalan-ramalan Jawa kuno. Benar. Dan penting untuk kita ingat dari awal, kita di sini bukan untuk memvalidasi atau membantah, tapi untuk memahami narasi yang disajikan oleh sumber ini. Tepat. Kita akan lihat bagaimana video ini membangun gagasan tentang figur terpilih yang dipercaya akan membawa perubahan besar. Jadi ini bukan analisis politik, tapi lebih ke penyelaman cara pandang. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Siapa sebenarnya Satrio Piningit ini? Nah, itu pertanyaan utamanya kan? Sumbernya langsung menyebut dia sebagai seorang pemuda yang bersiap untuk menjadi seorang panglima perang di akhir zaman. Tapi jujur ya, pas saya baca itu, rasanya kok deskripsi panglima perang ini terlalu sederhana. Iya, saya setuju. Kayaknya perannya jauh lebih dalam dari itu kan? Anda menangkap esensinya. Kata perang di sini tampaknya bukan soal pertempuran fisik dengan senjata. Bukan ya? Menurut sumber ini, misinya itu membawa kebenaran yang akan ditunjukkan dan melaksanakan suatu perubahan. Perubahan? Perubahan apa nih? Nah, di sini intinya. Tujuan utamanya adalah merubah pola pikir orang-orang agar bisa mengerti pelajaran penting dari alam. Jadi dia ini lebih mirip seorang apa ya? Agen perubahan kesadaran? Oh. Bukan panglima militer, tapi panglima pemikiran gitu. Seorang transformator kesadaran ya? Itu jauh lebih menarik. Tapi ada satu hal yang bikin sosok ini begitu memikat, yaitu statusnya yang piningit, tersembunyi. Betul. Transkripnya ini melukiskan dengan sangat puitis. Dia masih tersembunyi rapi dalam keramaian, dalam hidup pikuk kehidupan, dalam hinaan, dalam pandangan sebelah mata. Ini kan seperti plot klasik pahlawan super ya? Iya juga ya. Clark Kent yang kerja jadi jurnalis biasa, atau pahlawan yang nggak dikenali yang hidup di antara kita. Betul, tapi ada lapisan makna yang lebih dalam di sini. Sumber ini mengaitkan ketersembunyiannya itu justru dengan proses pembentukan kekuatannya. Oh gitu. Dia tersembunyi bukan karena lemah atau takut, tapi karena dia sedang menyiapkan dirinya. Dan hinaan yang dia terima itu bukan sekedar penderitaan biasa. Narasi ini membingkainya sebagai proses tempaan spiritual. Ditempa ya? Iya, ibarat pedang yang ditempa dalam api dan pukulan palu. Hinaan dan pandangan sebelah mata itulah yang membentuk karakternya. Jadi penderitaan itu bagian dari kurikulumnya gitu ya? Tekanan yang menciptakan berlian. Ini menarik karena ini membalikkan logika modern soal kepemimpinan kan? Betul sekali. Yang biasanya dibangun lewat citra publik, popularitas. Sosok ini justru ditempa dalam keterasingan dan diremehkan. Tepat sekali. Dan sumber kekuatannya pun bukan dari materi atau dukungan massa. Nah, di sini kita masuk ke ranah yang lebih mistis. Oke. Disebutkan bahwa ia memiliki cakra dari para raja-raja yang moksa, karena ia adalah keturunan mereka. Wow, cakra dari raja-raja yang moksa. Itu maksudnya gimana? Nah, dalam konteks spiritual Jawa dan Hindu-Buddha, moksa itu kan tingkatan spiritual tertinggi, di mana jiwa mencapai pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Oh, iya ya. Jadi ini bukan sekedar garis keturunan bangsawan biasa. Ini adalah warisan energi spiritual dari para leluhur yang sudah mencapai pencerahan. Wah, oke. Jadi ini bukan soal silsilah politik, tapi silsilah spiritual. Dia dipilih oleh Sang Maha Kuasa, begitu kata sumbernya, untuk misi spesifik. Mengakhiri fitnah. Tepat. Jadi bisa kita simpulkan identitasnya yang tersembunyi itu sebuah keharusan ya. Dia harus jauh dari sorotan untuk bisa murni menjalani prosesnya, tanpa terkontaminasi hiruk-pikuk kekuasaan dan ketenaran. Dan ini juga yang membuat karakternya
menurut sumber ini jadi tidak mudah ditebak. Kita tidak bisa menilainya dengan standar pemimpin yang kita kenal sekarang. Kalau kita mencari sosok yang populer, yang pandai berretorika di depan kamera, atau yang punya rekam jejak mentereng, kita mungkin akan melewatkannya. Akan terlewat ya? Iya, karena kriteria untuk mengenalinya, menurut narasi ini, berada di level yang berbeda, lebih subtil, yang baru akan terungkap nanti. Nah, ini memunculkan pertanyaan besar. Kalau dia begitu tersembunyi, diremehkan, dan karakternya sulit ditebak, gimana caranya kita bisa kenal dia? Rasanya kayak sebuah paradoks. Iya kan? Narasinya bergeser secara dramatis. Sumber ini menekankan bahwa perjalanan Satrio Piningit akan semakin jelas di tahun 2025. Dan petunjuk utamanya adalah fenomena-fenomena dari alam. Fenomena alam? Iya. Ini sebuah pergeseran paradigma. Sinyalnya bukan pengumuman di media, bukan deklarasi politik, bukan kampanye di medsos. Sinyalnya adalah peristiwa alam yang harus kita pelajari dan pecahkan teka-tekinya. Seolah-olah alam semesta sendiri yang jadi juru bicaranya. Tapi, bukankah ini juga beresiko? Maksud saya, gimana kita bisa bedain antara pesan alam dengan sekedar kejadian geologis biasa? Tentu. Di mana batas antara kewaspadaan spiritual dengan paranoia atau cocok logi? Itu pertanyaan yang sangat valid dan kritis. Dan sumber ini sepertinya mengantisipasi itu. Jawabannya tidak terletak pada mencari pembenaran di setiap kejadian, tapi pada kemampuan untuk melihat pola dan makna yang lebih besar. Melihat polanya ya? Iya, narasi ini mengajak kita untuk tidak melihat peristiwa secara terisolasi. Coba kita lihat tanda-tanda spesifik yang disebutkan, biar lebih jelas buat Anda. Oke, mari kita rinci. Sumbernya menyebut beberapa hal secara eksplisit. Pertama, guncangan dari bumi ini. Paling gampang kita tafsirkan sebagai gempa bumi. Benar. Kedua, letusan dari gunung. Jelas, ini aktivitas vulkanik. Ketiga, air tanah yang akan naik dan turun. Ini bisa berarti banjir besar atau sebaliknya kekeringan ekstrim. Ini semua kan peristiwa yang biasanya kita kategorikan sebagai bencana. Betul. Tapi ada satu lagi yang paling puitis dan misterius. Sumbernya bilang, sesuatu yang dulu hilang akan muncul satu demi satu dan kembali ke permukaan bumi ini. Wah, itu dalam sekali maknanya. Nah, ini bisa ditafsirkan dalam berbagai level kan? Secara harfiah, mungkin penemuan situs-situs kuno atau artefak-artefak bersejarah yang terkubur. Oke. Tapi secara metaforis, ini bisa berarti jauh lebih dalam. Seperti munculnya kembali nilai-nilai atau kearifan kuno yang sudah lama kita lupakan. Mungkin cara pandang hidup yang lebih selaras dengan alam yang terkubur oleh modernitas. Sekarang mulai digali lagi? Bisa jadi seperti itu. Jadi bayangkan rangkaian peristiwanya. Bumi berguncang, gunung meletus, air bergejolak, dan di saat yang sama, kearifan masa lalu muncul lagi ke permukaan. Iya. Jika kita hubungkan semua ini ke gambaran besarnya, sumber ini membingkai semua peristiwa dahsyat itu bukan sebagai bencana acak yang bawa penderitaan semata. Terus sebagai apa? Sebaliknya, itu disebut sebagai gebrakan-gebrakan baru yang menunjukkan suatu titik keberadaan sebenarnya sosok Satrio Piningit. Jadi, setiap gempa, setiap letusan, itu bukan lagi sekedar berita utama tentang jumlah korban, tapi dalam kerangka berpikir ini, dia adalah sebuah penanda. Tepat. Sebuah sinyal di peta kosmik yang, kalau dibaca dengan benar, akan menunjuk ke arah sosok ini. Ini benar-benar cara pandang yang radikal ya, dalam memaknai apa yang terjadi di dunia. Sangat radikal. Ini meminta kita untuk melihat melampaui laporan berita dan data ilmiah, dan bertanya, apa makna yang lebih besar di balik semua ini? Tentu saja, ini adalah lensa spiritual, bukan sains. Tapi sebagai sebuah narasi, ini sangat kuat. Oke, ini membawa kita ke bagian yang paling relevan. Jika Allah memberikan petunjuk berupa teka-teki, lalu apa peran kita? Video ini kan sepertinya nggak dirancang untuk ditonton pasif sambil makan popcorn, nunggu pahlawan datang. Hahaha, betul. Ada kalimat yang terasa menusuk, seolah ditujukan langsung ke kita yang mendengarkan. Engkau akan mengetahui segala sesuatunya jikalau engkau mempelajari apa yang diberikan. Ini kan seperti menaruh bola di kaki kita ya? Betul. Tanggung jawabnya ada pada kita. Iya kan? Tepat. Ini adalah ajakan untuk menjadi partisipan aktif, bukan penonton pasif. Sumber ini menegaskan bahwa hidup ini penuh dengan teka-teki, penuh dengan makna, penuh dengan materi yang harus kita pelajari.
Pesan utamanya bukan hanya tentang menunggu seorang juru selamat, tapi tentang pengembangan diri, agar kita mampu membaca zaman, agar kita bisa mengerti bahasa alam yang, menurut narasi ini, sedang berbicara dengan sangat keras kepada kita. Dan ternyata sumber ini memberikan kuncinya, dikatakan dengan sangat jelas dan sederhana. Kunci utama dari segala sesuatu yang terjadi adalah kesabaran. Jujur, ini kedengarannya sangat kontraintuitif. Kenapa begitu? Di tengah ramalan tentang guncangan bumi, letusan gunung, perubahan besar, jawaban yang ditawarkan justru sesuatu yang sangat internal dan tenang. Sabar. Bukan aksi, bukan protes, tapi sabar. Kenapa begitu ya? Ini mungkin poin paling mendalam dari seluruh narasi ini. Kesabaran di sini bukan berarti pasif, diam, dan nggak melakukan apa-apa. Oh, bukan. Bukan. Nasihat praktis yang diberikan adalah untuk olah kembali jiwa dan pikiran kita satukan. Ini adalah sebuah proses internal yang sangat aktif. Olah jiwa dan pikiran. Iya, ini tentang menemukan keheningan dan kejernihan di tengah badai informasi dan kekacauan eksternal. Di dunia yang menuntut respon instan, like dan komentar, narasi ini justru menyuruh kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Jadi kesabaran itu alat untuk menyaring kebisingan. Agar kita bisa mendengar sinyal yang sesungguhnya di antara semua noise itu. Persis. Menurut sumber ini, hanya orang bijak, yaitu mereka yang mau belajar dan melakukan olah batin ini, yang akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara yang lain? Sementara mereka yang tidak mau belajar, yang terus-menerus bereaksi terhadap kebisingan di luar, akan tetap terjebak dalam kebingungan dan ketakutan. Ini juga sejalan dengan pandangan hidup siklikal yang disinggung. Sumbernya bilang, semua akan berputar-putar seperti itu terus. Maksudnya, masalah yang kita hadapi sekarang, fitnah, kekacauan, perpecahan, sebenarnya bukan hal baru. Ini cuma pengulangan dari pola yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah poin krusialnya. Jika tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari siklus lama, maka solusinya tidak bisa datang dari cara berpikir lama yang menciptakan siklus itu. Kita butuh cara baru. Kita memerlukan tingkat kesadaran yang baru untuk bisa keluar dari putaran itu. Inilah perubahan pola pikir yang disebut di awal tadi. Perubahan yang konon akan diantar oleh era baru ini bukan mengubah dunia di luar sana secara ajaib, tapi mengubah cara kita memandang dan merespons dunia itu. Dari reaktif menjadi reseptif, dari kebingungan menjadi pemahaman. Oke, mari kita coba rangkum semua ini. Berdasarkan sumber dari kanal Ki Ronggojati yang Anda berikan, Satrio Piningit digambarkan bukan sebagai pemimpin politik atau militer, tapi lebih ke seorang pembaharu spiritual. Betul, sosok terpilih. Sosok terpilih yang saat ini masih tersembunyi, ditempa melalui hinaan dan kesulitan, dan ditakdirkan untuk membawa perubahan fundamental dengan cara mengubah pola pikir manusia secara kolektif. Betul, dan tahun 2025 disebut sebagai penanda penting dalam perjalanannya, di mana tanda-tanda kehadirannya akan semakin jelas. Dan tanda-tandanya ini unik. Sangat unik. Bukan berupa janji kampanye atau popularitas di media, melainkan fenomena alam yang dahsyat. Gempa, letusan gunung, gejolak air, dan munculnya kembali kearifan lama. Semua itu harus diartikan sebagai petunjuk, sebagai sebuah teka-teki besar dari alam semesta. Dan pada akhirnya, ini bukan sekedar cerita tentang satu orang pahlawan. Narasi ini sebenarnya bercermin pada kita, kan? Tepat sekali. Tentang bagaimana kita, sebagai individu, merespon zaman yang penuh gejolak ini. Kuncinya, menurut sumber ini, adalah kesabaran yang aktif, kemauan untuk terus belajar dari alam, dan kemampuan untuk menyatukan kembali jiwa dan pikiran agar bisa menangkap pesan di balik semua peristiwa. Pada intinya, ini adalah sebuah ajakan untuk beralih ke tingkat kesadaran yang berbeda. Sebuah undangan untuk melihat makna yang lebih besar di balik peristiwa alam dan gejolak sosial yang seringkali kita anggap acak atau negatif. Dan untuk mengasah kesabaran, bukan sebagai bentuk kelemahan, tapi sebagai alat navigasi yang paling canggih dalam menghadapi masa depan. Ini pesan untuk melihat melampaui hiruk-pikuk permukaan kehidupan sehari-hari dan menyadari bahwa kita mungkin sedang berada di ambang sebuah era baru. Diskusi ini memunculkan satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda renungkan. Jika hidup memang penuh teka-teki
dan alam semesta terus memberikan petunjuk seperti yang digambarkan sumber ini, teka-teki apa dalam hidup Anda sendiri yang selama ini sedang coba Anda pecahkan? Pertanyaan yang bagus. Dan petunjuk apa, baik besar maupun kecil, yang mungkin selama ini terlewatkan karena kita terlalu sibuk melihat ke arah yang salah?